Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah allazi la nabiyya ba'da. Syukur alhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini tausiah kita mengangkat judul menjaga lisan dan hati. Di dalam satu riwayat diceritakan, satu ketika Luqmanul Hakim diminta oleh majikannya untuk menghidangkan makanan yang paling enak. Maka ketika itu dihidangkanlah oleh Luqmanul Hakim lidah dan hati sapi. Kalau bahasa kitanya, gulai lidah dan hati sapi. Keesokan harinya, majikan Luqmanul Hakim meminta kepada Luqmanul Hakim agar kemudian menghidangkan hidangan yang paling tidak enak dan paling membahayakan. Tapi lagi-lagi ternyata yang dihidangkan oleh Luqmanul Hakim adalah lidah dan hati sapi. Maka kemudian majikannya pun bertanya kepada Luqmanul Hakim, "Wahai Luqmanul Hakim, kemarin aku minta kepada engkau menghidangkan hidangan yang paling enak, engkau hidangkan lidah dan hati. Hari ini aku minta engkau menghidangkan hidangan yang paling tidak enak dan paling membahayakan, engkau menghidangkan juga lidah dan hati. Apa maksud engkau?" Luqmanul Hakim mengatakan, enak dan tidak enaknya hidup ini, selamat dan tidak selamatnya hidup ini bergantung pada lidah dan hati. Jika lidah lurus, maka hati pun lurus. Jika lidah lurus, hati lurus, tentu keimanan pun akan lurus. Begitu yang diingatkan oleh Rasulullah SAW. Oleh sebab itu, lidah dan hati sungguh dua hal yang sangat menentukan bagi manusia. Di dalam kitab Nasaihul Ibad diceritakan bahwa Abu Bakar As-Siddiq ketika dia menguraikan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Ar-Rum ayat 41. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyuziqahum ba'dal ladzi amilu la'allahum yarji'un. Ayat ini biasa diterjemahkan telah tampak kerusakan di darat ataupun di laut disebabkan karena ulah tangan manusia agar dirasakan kepada mereka akibat dari perbuatan mereka agar mereka kembali. Maka kata al-bar yang diterjemahkan dengan daratan oleh Abu Bakar As-Siddiq diterjemahkan dengan lisan. Ketika memahami makna al-bahar yang biasa diterjemahkan dengan lautan, maka Abu Bakar As-Siddiq memaknai dengan hati. Jadi seakan Abu Bakar mengatakan berbagai kerusakan di darat ataupun di laut, berbagai petaka, berbagai bencana terjadi, itu disebabkan karena rusaknya lidah dan hati manusia. Maka oleh sebab itu, wajar kemudian diingatkan pula kepada kita oleh Rasulullah SAW. Idza fasadatil lisan bakat alaihin nufus. Abu Bakar mengatakan, idza fasadatil lisan bakat alaihin nufus. Apabila telah rusak lidah manusia, maka akan menangislah jiwa-jiwa manusia. Wa idza fasadatil qalbi, apabila rusak hati manusia, bakatil malaikah, maka malaikat-malaikat yang akan menangis. Boleh jadi mungkin berbagai kerusakan, berbagai petaka, berbagai bencana terjadi saat ini, boleh jadi disebabkan karena rusaknya lidah manusia. Sebutlah virus wabah misalnya. Mungkin berdasarkan teorinya dikatakan ada manusia yang tidak bisa mengendalikan nafsunya, mengendalikan hatinya. Hati satu di antaranya penyakitnya adalah rakus. Sehingga dia makan kelelawar, dia makan ular. Di situ ada virus corona. Lalu masuk pada tubuh manusia. Lalu kemudian bermutasi dia pada tubuh manusia tersebut. Berkembang, berpindah ke tubuh-tubuh manusia yang lain. Secara teori boleh jadi mungkin seperti itu. Tetapi di balik itu semua, Abu Bakar As-Siddiq ketika memahami ayat tadi seakan mengingatkan kita semua bahwa berbagai kerusakan, berbagai petaka, berbagai bencana juga disebabkan karena lisan manusia yang rusak, disebabkan karena hati manusia yang rusak. Oleh sebab itu,
tentu sudah sepantasnya kita menata kembali lisan kita. Lisan kita jangan sampai dusta, senantiasalah berkata jujur. Lisan kita jangan sampai menceritakan aib orang lain atau disebut dengan ghibah, tapi sebut dan ceritalah kebaikan-kebaikan orang. Lisan kita jangan sampai mengadu domba, tapi hendaklah kemudian lisan kita mempertautkan persaudaraan, menghubungkan silaturahim di antara sesama. Hati kita jagalah dengan baik, jangan sampai kemudian penyakit-penyakit hati terinfeksi atau teridap di dalam hati kita tersebut. Ada marah, dendam, dengki, buruk sangka, sombong, ujub, rakus, pelit, hubbud dunya wa karahiyatul maut, cinta berlebih-lebihan pada kehidupan dunia, takut pada kematian, riya. Maka ketika lisan kita sudah terjaga dengan baik, ketika hati kita terkelola dan terjaga dengan baik, maka insya Allah selamatlah diri kita dalam kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Maka ibadah-ibadah, baik solat, ataupun puasa, ataupun ibadah-ibadah yang lain, tidak terlepas dari menjaga lisan dan hati kita. Semoga kita termasuk orang-orang yang pandai menjaga lisan dan hati kita. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.